ngejar keledai ya? Gak tahu ya. Kok bisa begitu keledainya? Iya, Kasian dong dikejar-kejar. Ibu! Iya. Kita nggak boleh takut, Cantika. Cantika tenang, kita nggak boleh takut. Gak sih Manisa? Iya sih, tapi kita nggak boleh takut, Cantika. Kita harus percaya Tuhan Yesus melindungi kita, ya. Jangan takut yuk. Ayo jangan takut yuk. Gimana nih? Ya udah deh, kita berdoa dulu yuk. Emang bisa kalau berdoa jadi nggak takut lagi? Bisa. Kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini mati lampu Tuhan. Kami berdua merasa takut. Tuhan Yesus tolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus menolong dan melindungi kami. Berikan kami kekuatan dan keberanian Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tangan penyertaan Tuhan Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, puji Tuhan. Aku udah tenang sekarang. Iya, udah tenang ya. Iya. Puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Manisa. Sama-sama Cantika. Udah yuk. Tunggu sebentar. Aku ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman merasa sendirian, merasa ketakutan, teman-teman ingat ada Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kita. Teman-teman bisa berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani, jangan takut ya. Semangat! Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Sampai ketemu hari Minggu. Gak boleh takut Cantika. Oke deh. Ayo kita keluar yuk. Halo adik-adik. Rindu banget. Udah seminggu gak ketemu. Tapi puji Tuhan hari ini kita sama-sama bisa berkumpul lagi. Walaupun masih online, kita dapat beribadah bersama-sama lagi. Ya kan Mbak Uri? Ya, tentunya kita masih tetap bersuka cita meskipun tetap online ya Mbak Arum ya. Tetap di rumah nontonnya. Oh, oke. Kita sapa lagi Mbak Arum. Oke. Kita sapa adik-adik lagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Wow, ada yang menjawab Mbak Arum. Baik. Baik, Ya. luar biasa. Luar biasa. Yes, Coba yes. lihat Mbak Rum. Ada yang sedang merapikan rambutnya. Ada yang sedang minum. Tapi pasti sudah makan kan? Tentunya sudah mandi tentunya Mbak Arum. Sudah cantik, ganteng. sudah siap untuk beribadah. Ya, ada yang pakai parfum Mbak Arum. Biar wangi. Hari ini kita mau ngapain aja nih Mbak? Hari ini kita mau beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke. Kita mau mendengarkan cerita. Siap. Dan tentunya kita mau ada aktivitas. Udah nggak sabar lagi. Sudah nggak sabar lagi. Nah, tema hari ini adalah jangan takut, Tetap percaya. Yuk kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai. Bernyanyi dulu agar semangat, semangat. Apa lagunya Mbak Arum? Saya bergirang. Saya melihat Kamu nih. Bergirang banget. Oh, benar sekali. Lihat mukanya Mbak Arum. Dia sangat bergirak. Kita bergirang? Mari kita bergirang. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang
saya melihat muka adik-adik masih bergirang. Seperti lagu tadi, saya bergirang. Adik-adik tetap semangat, kita masih mau memuji nama Tuhan. Apa lagunya Mbak Arum? Aku istimewa. Mbak Arum istimewa? Pasti. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus, bukan kataku. Ya, kata Kata Yesus. katamu? Kata Yesus. Atau kata orang-orang dipuji? Kata Yesus. Oh, kata Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Aku istimewa bukan karena kau tahu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kau tahu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tetapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tetapi darah Yesus. Kita akan memasuki doa, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Berkati kami ibadah doa minggu pagi ini. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk yang rapi, supaya kita mengerti akan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan, mari masuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Mbak Asti di sekolah minggu. Hari ini kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh disiapkan Alkitabnya. Minta tolong Mama dan Papa ya. Ya, sudah disiapkan? Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami semua agar dapat memahami firman yang akan Engkau berikan dan kami dapat mengerti, juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya turun dan mau sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua dapat Engkau berikan pengertian untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Pakailah Mbak Asti Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikannya dengan benar dan dapat menjadi terang bagi jalan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita ambil Alkitab kita buka dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama. Untuk adik-adik yang masih di kelas Batita Balita, nanti minta tolong bacakan Mama Papa ya. Yuk, mari kita baca. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru,
engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Oke. Adik-adik, Mbak Asti mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah naik perahu? Siapa yang sudah pernah merasakan naik perahu? Diajak jalan-jalan mama sama papa naik perahu ke pantai atau ke danau, jalan-jalan naik perahu. Pernah ya? Rasanya kayak gimana? Rasanya apakah adik-adik merasa takut atau senang? Awalnya mungkin senang ya. Wah, asik kita naik perahu gitu. Nah, ketika di dalam perahu, apa yang adik-adik rasakan? Ada angin. Ketika perahu mulai jalan, ada angin berhembus kena muka kita, kena rambut kita ya. Terus anginnya juga bikin ombak kecil, terus perahunya jadi goyang-goyang, kita pegangan. Karena apa? Karena ada rasa apa? Ada rasa takut. Ada rasa takut kita bisa tiba-tiba jatuh, kecemplung ya, nyebur ke air ya. Atau takut tas kita, atau misalkan adik-adik suka bawa mainan atau bawa boneka, takut jatuh ke dalam air ya. Nah, itu perasaan yang kita rasakan ketika kita merasa takut. Saat itu juga ketika kita tadi baca di Alkitab, cerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedang berpergian dengan Tuhan Yesus pakai perahu, naik perahu. Mereka naik perahu mau menyeberang ke daratan di danau seberang. Nah, saat itu hari sudah mulai sore. Jadi mataharinya sudah mau tenggelam, suasananya sudah mulai gelap. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke danau, ke daratan danau di seberang. Mereka menggunakan perahu dan tiba-tiba saat mereka sedang berlayar ke seberang, datanglah angin kencang. Anginnya kencang sekali berhembus. Wush. Kalau kita mungkin topinya udah terbang. Mereka semua juga takut karena angin yang kencang itu mendatangkan ombak yang besar. Ombak besar itu menggoyangkan perahunya. Semua goyang. Mereka hampir tenggelam karena ombak itu membawa air menyembur ke dalam. Wush, wush, wush. Hampir penuh tuh perahunya adik-adik. Sampai hampir tenggelam. Makanya murid-murid Tuhan Yesus takut. Mereka mulai berteriak dan bilang, "Aduh, kita binasa, kita mau tenggelam," gitu. Tapi adik-adik ingat ya, tadi mereka di dalam perahu itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Mereka bersama dengan guru mereka. Akhirnya mereka mencari guru mereka. Tuhan Yesus ada di mana tadi? Ada di buritan. Buritan itu di bawah, di dasar perahu atau kapal ya. Di bawahnya itu ada buritannya. Dan mereka mencari Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sedang tidur di situ. Tuhan Yesus tidur di situ. Akhirnya murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, bangun guru. Bangun, kita mau binasa. Kita mau tenggelam, ini air sudah masuk ke perahu." Tuhan Yesus bangun kemudian menghardik. Menghardik tuh ngomongnya agak kencang gitu ya. Hanya bilang begini ke danau dan ke badai itu, "Diam, tenanglah." Ini Mbak Asti ada gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya. Tahu nggak adik-adik? Seketika itu juga badai, angin itu berhenti. Air yang bergoyang-goyang kencang itu pun berhenti. Jadi air di danau itu tenang kembali. Nah, betapa luar biasa
Tuhan Yesus ya, kuasanya sungguh hebat. Hanya dengan berkata diam, tenanglah, badainya hilang, anginnya reda, terus perahunya udah nggak goncang-goncang lagi, sudah tidak ada air lagi yang masuk. Pada saat itu murid-murid terkejut, wah ternyata kuasa Tuhan kita itu, kuasa guru kita itu begitu dahsyat, begitu besar, sampai bisa menguasai angin, air, menguasai semua ciptaan Tuhan ya. Itu kan air, angin ciptaan Tuhan. Semua itu nurut, mau mendengar kata Tuhan. Disuruh diem, diem, suruh tenang, tenang. Gitu. Nah, di sini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang punya hidup kita. Adik-adik, di dalam hidup kita juga kita harus tahu Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita, menolong kita, menjagai kita dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Misalkan adik-adik nih, contoh ya, kan kita suka di rumah suka mati lampu, tiba-tiba mati lampu gitu, gelap, pasti takut ya, merasa takut. Adik-adik kaget mati lampu, langsung cari mama gitu, atau cari papa gitu, minta dipeluk, minta dipegangin supaya nggak takut. Nah, di situ juga diajarkan bahwa Tuhan Yesus juga melindungi kita. Ketika kita takut, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Kita berdoa minta tolong untuk diberikan kekuatan, diberikan keberanian sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan hadir dan memeluk kita, menjagai kita. Satu lagi contoh, misalkan adik-adik ditinggal sama mama papa, misalkan mama papa mau berangkat kerja atau mama papa mau pergi beli sesuatu di luar rumah. Adik-adik ditinggal dulu di rumah sama eyang atau sama oma, opa ya. Ditinggal dulu sebentar ya, mama papa pergi dulu gitu. Terus adik-adik takut, jangan ma, jangan pergi pa gitu. Kita nggak mau ditinggal sama orang tua karena kita merasa takut ditinggal, takut mama papa nggak pulang lagi gitu ya. Nah, jangan takut, nggak usah takut, tapi berikan keberanian buat hati adik-adik. Aku pasti bisa, berani. Gak apa-apa, mama papa hanya pergi sebentar, nanti juga pulang. Kita berdoa, Tuhan tolong lindungi mama papa di luar rumah supaya dilindungi, selamat, dan bisa kembali ke rumah gak kurang apa-apa, kembali ke rumah tanpa kurang satu apapun gitu. Jadi Tuhan, adik-adik boleh ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, menjaga kita, melindungi kita di saat kita senang, di saat kita susah, ketika kita ada di dalam rumah, ketika ada hujan besar. Adik-adik juga suka mendengar suara gluduk, ada suara petir, tar gitu kan. Adik-adik suka takut. Nah, ingat, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Jangan takut. Percaya bahwa Tuhan ada beserta adik-adik, melindungi, memeluk, menjagai supaya adik-adik selamat dari mara bahaya, lepas dari mara bahaya. Ya, begitu adik-adik cerita hari ini. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau pimpinan Tuhan, minta tolong pimpinan Tuhan untuk bisa melakukan, untuk bisa tidak takut dalam segala hal. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami bisa selalu percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kami tidak takut menghadapi segala hal. Ketika kami takut, kami ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi dan beserta kami.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik, mau menyertai kami dari hari ke hari. Kiranya Engkau juga menyertai kami mulai hari ini sampai dengan seterusnya. Engkau mau melindungi dan memberkati kami, anak-anak-Mu yang selalu percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang memiliki kuasa yang besar, yang bisa melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan Yesus segala hormat syukur kami panjatkan. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hus 4 ayat 40. Ia lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana tadi? Cerita tentang apa tadi ya, Mbak Wuri? Kalau Mbak Wuri nggak salah sih, tadi Mbak Wuri duduk dia mendengarkan Iya sih. Ceritanya itu tentang Yesus meredakan angin. Angin reno. Jadi murid-muridnya yang tadinya pada ketakutan, terus karena ada Tuhan Yesus, jadinya mereka Tuhan takutnya Yesus hilang. Iya. Seperti angin Mbak Arum, takut dan angin pun menjadi hilang karena ada Reda. siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Ya. Jadi adik-adik yang di rumah juga nggak perlu takut. Biasanya takut tuh karena apa ya? Biasanya nih Mbak Arum ya, takut mungkin karena gelap, mati Iya, lampu. Takut Atau ujian takut, sekolah. benar, mungkin Takut nilainya buruk. benar sekali. Padahal Atau udah mungkin belajar. takut ditinggal mama papa, kita nggak diajak pergi Mbak Arum. Pergi kemana-mana, jadi kita takut di rumah sendirian. Padahal Iya, padahal Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. jadi kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, Iya, menjaga menolong kita. Jadi Melindungi. kita selalu menjadi anak yang berani karena Berani. punya siapa? Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita takut, kita tenangin diri dulu, terus berdoa kepada Tuhan. Oke, Mbak Arum, besok-besok kalau aku takut, aku berdoa deh sama Tuhan. Ah, iya dong, kita harus berdoa. Kita mau nyanyi dulu nih Mbak. Oh iya, respon lagu firman mana? hari ini. Kita mau nyanyi lagu yang ada burung pipitnya itu iya. loh. Burung pipit aja dia tidak takut. Menanam, Nah, tidak menanam, tapi dia diberi makan oleh Tuhan. Jadi dia tidak takut. Apalagi kita, siapa Apalagi kita? kita. Anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Burung pipit. Yuk kita nyanyi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagong tidak meminta, tapi Tuhan dandani.
Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami masih bisa beribadah bersama. Kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mendengarkan cerita-cerita-Mu. Walaupun secara online, tapi kami masih tetap bersemangat memuji nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Hari ini kami masih merasa kuat. Kami tidak sakit. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sekarang negara kami masih dalam pandemi. Tolong Tuhan, semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi. Kami bisa kembali beribadah di gereja, kami bisa belajar di sekolah, dan Mama Papa kami masih bisa kembali bekerja di kantor. Tuhan, sekarang ada beberapa teman kami yang sakit. Tolong sembuhkan mereka dari penyakit mereka. Semoga penyakit mereka tidak menjadi lebih parah lagi. Tuhan Yesus juga tolong bantu kakak-kakak kami untuk cari sekolah. Semoga mereka bisa menemukan sekolah yang cocok untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, lalu mengumpulkannya dan menitipkannya pada mama dan papa. Nanti akan diserahkan kepada gereja. Nah adik-adik, untuk itu kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik, kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah pagi hari ini
sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan lagu pujian yang kita sudah nyanyikan bersama tadi. Apa lagunya Mbak Arun? Burung pipit. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Dan jauhkan kami juga dari virus corona ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dan jaga kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibadah kita minggu ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Adik-adik setelah ini masih ada aktivitas ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap liatin YouTube-nya. Nah adik-adik di rumah jangan lupa ya tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa ikuti lagi ibadah YouTube minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Kita ketemu lagi dengan saya Kakak Tere. Kali ini Kakak Tere mau menemani adik-adik dalam aktivitas sekolah minggu
hari ini. Kira-kira apa ya yang mau Kakak Tere ajak adik-adik untuk buat? Ada hubungannya dengan cerita Kakak Asti tadi, yaitu sebuah perahu. Tadi kan di ceritanya Kakak Asti menceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah perahu. Yuk, simak ya, ikutin sampai akhir bagaimana cara membuat perahu sederhana. Oke, sekarang Kakak akan kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama, kita ambil stik es krim. Adik-adik bisa pilih yang polos atau yang berwarna ya. Kita ambil lem. Kita lem hanya ujung-ujungnya saja ya adik-adik. Kita ambil. Semuanya kita rekatkan ujung dengan ujung saja. Bisa hitung, kita bikin 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya sudah 5 bagian, masing-masing sudah, masing-masing sisi sudah 5 stik. Sekarang kita tutup bagian bawahnya dengan stik yang lain. Sama ya adik-adik, ujung dengan ujung ya. Kita tutup. Nah, sekarang stik yang kecilnya kita ambil 2. Tadi kita membutuhkan 2 stik yang kecil yang sudah dipotong. Adik-adik minta bantuan sama mama papa. Kita lem juga ya ujung-ujungnya ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, perahunya sudah jadi. Nah, untuk memperhias perahunya, di belakang perahu kita bisa tulis ayat hafalan dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
kita tempel ayat hafalan yang sudah ditulis di kertas pada stick. Nah, sticknya ini kita akan tempel pada badan belakang perahu. Nah, jadi perahu sederhana. Kita ambil stick yang lain untuk dijadikan dayungnya. Perahunya sudah jadi. Selamat mencoba ya adik-adik. Hey, hasil karya kita hari ini sudah jadi. Jangan lupa ya adik-adik, menuliskan di belakang perahu kita dengan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik bisa memainkan hasil karyanya hari ini bersama teman-teman. Sampai ketemu lagi adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.